Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8 sekolah menengah pertama, halaman 60 sampai dengan 62, kurikulum Merdeka Belajar. Halaman ini termasuk ke dalam bab atau tema yang pertama, yaitu kondisi geografis dan pelestarian sumber daya alam. Pembahasan lengkapnya pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan tak lupa untuk aktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Perhatikan pada bagian evaluasi pada halaman 60. Pilihan yang A yaitu pilihan ganda. Nomor 1. Indonesia memiliki banyak gunung api aktif. Jalur pegunungan di Indonesia membentang dari ujung utara Sumatera, memanjang melalui pantai barat Sumatera, melalui Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Banda, Sulawesi, dan Halmahera. Jumlah gunung aktif di Indonesia sebanyak 127 gunung api aktif. Dampak tersebut merupakan dampak dari adanya titik-titik. Pilihannya A. Letak astronomis, B. Letak geografis, C. Letak geologis, dan D. Letak absolut. Maka jawabannya adalah yang C, yaitu letak geologis. Yang kedua, yang pertama Indonesia, yang kedua Filipina, yang ketiga Jepang, yang keempat Korea Selatan, yang kelima Inggris, dan yang keenam Prancis. Negara yang memiliki iklim subtropis ialah titik-titik. Pilihannya A 1 dan 3, B 5 dan 6, C 2 dan 4, D 3 dan 4. Jadi pilihan yang tepat adalah D 3 dan 4, yaitu Jepang dan Korea Selatan. Soal nomor 3. Hutan dapat berfungsi sebagai hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Berikut merupakan fungsi hutan dalam kegiatan produksi adalah titik-titik. Pilihannya A. Hutan melindungi sistem daya dukung lingkungan hidup. B. Hutan melakukan pelindungan terhadap sistem penyangga kehidupan, pengawetan beragam jenis tumbuhan dan satwa. C. Hutan menghasilkan bahan baku untuk pembuatan produk dan jasa. C. Hutan mencegah banjir, erosi, dan mempertahankan kesuburan tanah untuk tanaman yang ada di dalamnya. Jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu hutan menghasilkan bahan baku untuk pembuatan produk dan jasa. Soal nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, luas wilayah. Yang kedua, suhu dan kelembaban. Yang ketiga, posisi strategis. Yang keempat, jumlah penduduk. Yang kelima, isolasi kepulauan oleh lautan. Faktor geografis yang memengaruhi keberagaman budaya adalah titik-titik. Pilihannya A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 1, 3, dan 5, D 2, 4, dan 5. Jawaban yang tepat adalah yang D 2, 4, dan 5, yaitu suhu dan kelembaban udara, jumlah penduduk, serta isolasi kepulauan oleh lautan. Soal nomor 5. Pengaruh Hindu di Indonesia melalui jalan damai yang dilakukan pedagang dari India melalui jalur laut. Perdagangan pada masa itu sedang berkembang karena jalur sutra yang menghubungkan India Cina melalui jalur laut dan melalui wilayah Nusantara adalah pernyataan dari teori titik-titik. A. Teori Waisa, B. Teori Brahmana, C. Teori Ksatria, dan D. Teori arus balik. Maka jawabannya adalah yang A, yaitu teori Waisa. Selanjutnya bagian esai pada halaman 61. Yang pertama, bagaimana pengaruh iklim terhadap keragaman sosial budaya di Indonesia? Maka jawabannya, Indonesia diwarnai oleh iklim yang amat beragam. Dalam sebuah ruang wilayah yang sempit, perbedaan ketinggian tempat dapat menghasilkan perbedaan suhu yang signifikan. Perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lain inilah yang menyebabkan perbedaan pola perilaku yang berbeda,
mulai dari bahasa hingga ke sistem mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi. Contoh, keragaman regional dapat dilihat pada masyarakat pesisir pantai utara Jawa dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan di pulau yang sama, yaitu Jawa. Indonesia bagian barat memang didominasi oleh bioma hutan hujan tropis. Namun Pulau Jawa secara mikroiklim dapat dibagi menjadi dua region. Yang pertama, region Jawa bagian barat masih merupakan bioma hutan hujan tropis. Sedangkan region Jawa bagian timur sudah dipengaruhi oleh bioma hutan musim tropis atau hutan gugur tropis. Zona ini sampai ke Pulau Bali. Suhu yang dingin akan selaras dengan pakaian tradisional berlengan panjang. Pengaruh iklim juga akan menyebabkan mata pencaharian yang berbeda. Contoh, tinggal di pesisir akan menyebabkan mata pencaharian sebagai nelayan. Terus sistem pertanian di dataran rendah dan dataran tinggi juga akan berbeda karena suhu yang berbeda. Adaptasi bentuk rumah tradisional juga dimiliki oleh berbagai kebudayaan di Indonesia yang disesuaikan dengan latar belakang kearifan lokal dan kondisi sekitar, seperti bentuk rumah joglo, panggung, dan masih banyak lainnya. Nomor 2, bagaimana hubungan proses geografis dengan kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia? Maka jawabannya, kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia disebabkan adanya proses geografis yang berupa angin muson untuk berlayar ke timur dari India ke Cina. Selain itu, terdapatnya Selat Malaka yang digunakan sebagai tempat transit kapal-kapal untuk mengirimkan komoditas dari India ke Cina, yang disebut sebagai jalur sutra karena komoditas yang diperjualbelikan berupa kain sutra, wewangian, dan rempah-rempah. Peralihan rute perdagangan dari jalur darat menuju jalur laut ini juga membawa keuntungan bagi masyarakat di Indonesia. Masyarakat Indonesia juga ternyata ikut aktif dalam perdagangan tersebut, sehingga terjadilah kontak hubungan di antara keduanya, yaitu Indonesia, India, dan Indonesia, Cina. Nomor 3, potensi sumber daya alam yang dimanfaatkan secara terus-menerus mengakibatkan perubahan bagi kelangsungan alam. Salah satu dampak perubahan alam yang terjadi adalah menurunnya daya dukung lingkungan terhadap kehidupan manusia. Jelaskan faktor yang menyebabkan perubahan potensi sumber daya alam. Jadi populasi manusia yang semakin bertambah itu membuat konsumsi semakin bertambah. Hal ini akan mempengaruhi tingkat eksploitasi terhadap sumber daya alam, yang juga akan mengalami peningkatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebih, serta mengabaikan pelestarian lingkungan, dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dampaknya terjadi perubahan potensi sumber daya alam yang semakin mengalami penurunan. Oleh karena itu, dalam kegiatan pemanfaatan lingkungan harus memperhatikan kelestarian lingkungan agar dampak negatif dapat diminimalisir dan potensi sumber daya alam tetap lestari. Selanjutnya soal nomor 4. Bagaimana pendapat kalian tentang teman yang berbuat curang ketika ujian sekolah? Dan apa yang akan kalian lakukan? Apakah perilaku tersebut telah melanggar norma? Jelaskan. Menurut saya, ketika ada teman yang berbuat curang saat ujian sekolah dapat diberikan nasihat pada saat ujian sekolah selesai. Namun, jika teman tersebut terus-menerus melakukan kecurangan, setelah diberikan nasihat ada baiknya dapat diberikan sanksi oleh guru. Soal nomor 5. Terdapat teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori apa yang paling kuat menurut pendapatmu? Jelaskan alasan dan bukti-buktinya.
Jadi teori masuk ke Indonesia itu, teori masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia itu kan bermacam-macam. Jadi menurut saya teori yang kuat itu adalah teori Brahmana. Karena dalam teori Brahmana menunjukkan bahwa para Brahmana yang memahami dengan benar kitab Weda dan bertanggung jawab untuk menjabarkan agama Hindu. Buktinya dalam kerajaan-kerajaan Hindu atau Buddha di Indonesia yang menjadi raja adalah mereka yang mempunyai kasta paling tinggi dan mampu menyebarkan agama Hindu atau Buddha. Demikianlah video pembahasan untuk IPS kelas 8 halaman 60 sampai dengan 62. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.